Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla, Stambuk A2219128. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses-proses ekologi perairan Lotik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Proses-proses ekologi perairan Lotik. Lotik adalah ekosistem air tawar yang airnya mengalir. Salah satu contoh ekosistem ini adalah sungai. Sungai adalah perairan umum yang airnya mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, yang diakhiri bermuara di laut. Nah, terus bagaimana sih lingkungan fisik sungai perairan Lotik? Jadi, mohon maaf ya sebelumnya saya tidak tampilkan penjelasannya pada video. Cukup saya jelaskan saja. Pada lingkungan fisik sungai perairan Lotik terdapat yang namanya debit sungai. Adalah besaran volume air yang mengalir. Persatuan waktu volume air dihitung berdasarkan luas penampang dikalikan dengan tinggi air. Sumber air sungai terbesar berasal dari curah hujan. Di bagian hulu umumnya curah hujannya lebih tinggi dibanding di daerah tengah dan hilir. Kemudian juga terdapat salinitas air sungai. Di bagian hulu dan tengah hampir jarang dipengaruhi oleh salinitas. Berbeda dengan di daerah hilir. Tingginya salinitas air sungai di daerah hilir disebabkan oleh pengaruh pasang surut air laut. Kemudian lanjut pada proses ekologi perairan Lotik. Ada 5. Yang pertama, proses geomorfologis. Yang kedua, proses hidrologis. Yang ketiga, proses aelian. Keempat, proses mass wasting. 5. Proses gelas. Lanjut pembagian zona sungai. Pertama, zona air deras adalah wilayah sungai yang cenderung dangkal. Pada tempat tersebut kecepatan laju arus sangat tinggi dan menyebabkan bagian dasar sungai menjadi bersih dari berbagai endapan serta materi lainnya. Yang kedua, zona aliran tenang, yakni wilayah sungai yang dimana yang sedikit dalam dan arus tidak sekencang pada zona hulu sungai. Sandi 1985 membedakan nama bagian sungai menjadi 4, yaitu pertama, induk sungai, yang dimana merupakan sungai terpanjang dan lebar mulai dari hulu sungai hampir ke hilir sungai. Kedua, anak sungai adalah cabang-cabang sungai yang menyatu dengan induk sungai. Ketiga, alur anak cabang sungai adalah cabang-cabang yang menyatu dengan anak sungai. Keempat, alur mati adalah alur-alur di bagian teratas yang kadangkala berair apabila hujan, dan pada waktu tidak ada hujan maka akan kering. Lanjut, bagaimana sih manajemen sungai pada perairan Lotik ini? Nah teman-teman, sungai seringkali dikendalikan atau dikontrol supaya lebih bermanfaat atau mengurangi dampak negatifnya terhadap kegiatan manusia. Kemudian lanjut pada pola aliran sungai. Pertama, pola dendritrik. Bentuknya menyerupai garis-garis pada penampang daun. Terdapat di struktur batuan beku pada pegunungan. Kedua, pola rektangular. Umumnya terdapat di struktur batuan beku, biasanya lurus mengikuti struktur patahan di mana sungai saling tegak lurus. Yang ketiga, ada pola trelis. Pola ini terbentuk mengikuti lipatan batuan sediman. Pada pola ini terdapat perpaduan sungai, konsekuen dan subsekuen. Kemudian yang keempat ada pola radial. Pola ini berbentuk mengikuti suatu bentuk muka bumi yang cembung, yang merupakan asal mula sungai konsekuen. Yang kelima ada pola pinate, adalah pola aliran dengan muara-muara anak, sungainya membentuk sudut lancip. Kemudian kita lanjut pada struktur sungai. Yang pertama ada alur dan tanggul sungai. Yang kedua dasar dan gradien sungai. Yang ketiga bantaran sungai. Yang keempat tebing sungai. Baiklah teman-teman, bisa simak penjelasan dari struktur sungai tersebut.
Sekian dari penjelasan saya mengenai proses-proses ekologi perairan lautik. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan thanks for watching. Jangan lupa follow IG aku ya.